Selamat pagi anak-anak. Nah, kali ini Mister akan menjelaskan terkait pembelajaran matematika. Nah, di sini Mister berikan LKS terkait pembelajaran matematika. Terdapat ada 5 soal, ya, soalnya. Dan materi yang Mister berikan ini sudah pernah kalian dapatkan di kelas. Karena materi matematika sudah selesai ya, materinya sudah akhir dan sekarang kita akan latihan soal aja. Oke, tapi sebelum itu tetap jaga kondisi dan tetap semangat, sehat selalu, jangan keluar sembarangan ya, kurangi aktivitas di luar ya, usahakan tetap stay di rumah, tinggal di rumah. Nah, lanjut untuk matematika di sini Mister berikan mereview kembali terkait pembelajaran pada semester 2 yang Mister sudah berikan ya, mereview kembali materi yang sudah Mister berikan sebelumnya. Di sini yang pertama terkait dengan segi banyak. Nah, soal yang pertama adalah sebutkan minimal 10 benda yang ada di sekitar rumah yang memiliki bentuk segi banyak. Jadi 10 benda yang memiliki bentuk segi banyak tidak beraturan ya, tidak beraturan. Jadi kalian harus berkeliling di rumah ya. Nanti coba cari benda-benda yang memiliki bangunan atau bentuk segi banyak tidak beraturan. Oke. Jadi kuncinya di sini adalah segi banyak ya, segi banyak tidak beraturan. Artinya segi banyak tidak beraturan ada lengkungan atau garis kurva melengkung ya. Contohnya seperti ini. Ya. Terus ada lengkungannya dikit. Contohnya seperti itu, ataupun kalian ketemu lengkungan seperti ini. Jadi contoh yang sederhana bangun segi banyak tidak beraturan adalah kalian akan temukan pada satu. Contohnya adalah sendok. Ini kan sendoknya lengkung. Terus mungkin sendok seperti ini ya, gambarnya kurang bagus tapi ini lengkungannya ya, sendok. Jadi contohnya seperti itu, satu sendok, yang lain ya kalian sebutkan. Misalnya kan Mister meminta sebutkan minimal 10 ya, salah satunya sendok, yang kedua garpu ya. Terus ada lagi nih, Mister sebutkan, sudah bantu ya, silakan bantu. Oke, yaitu pasti kalian tahu ini apa ya, pisau. Jadi seperti itulah bentuk bangun segi banyak tidak beraturan karena ada lengkung ya, sisi lengkung ini, sisi lengkungnya. Jadi mudah untuk kalian dapatkan yang mana-mana saja sih yang termasuk segi banyak tidak beraturan. Itu soal yang pertama. Terus yang kedua, perhatikan peralatan dapur yang ada di rumah. Nah, di sini Mister minta kalian harus menceklis misalnya peralatan dapur yang ada di rumah kalian. Jadi kalian harus ikutin petunjuk. Yang pertama kalian harus mencari piring, sendok, garpu, pisau, mangkuk, dan gelas. Jadi dari alat-alat yang disebutkan di situ kalian tulis saja. Misalnya pertama gelas. Oke, gelas. Jadi gelas di sini kalian harus cek di rumah kalian memiliki berapa gelas. Misalnya kalau di sini Mister punya 6 gelas. Ya, terus di sana ada sendok dan garpu. Oke, sendok beda, garpu beda ya. Sendok Mister punya 4 dan garpu. Oke, garpu Mister punya kayaknya Mister cek tadi udah 3. Jadi setelah kalian list semuanya sampai yang terakhir semuanya sudah lengkap, baru kalian jadikan tabel. Ya, tabelnya kan sudah pernah Mister berikan. Oke. Di sini nama boleh. Di sini namanya apa? Terus ini banyaknya. Banyak. Oke. Berarti kalian tinggal
tulis boleh yang gelas ini, gelas atau alat-alat yang kalian sebutkan boleh diacak, ditaruh di sini, tidak masalah. Tapi banyaknya jangan diacak. Misalnya kalau gelas saya tulis gelas. Gelas. Di sini adalah berapa jumlahnya? 6 dan seterusnya agar sesuai. Oke, setelah kalian selesai membuat tabel, ini dalam bentuk tabel, jadikan diagram batang. Jadi diagram batang itu sudah juga Mister pernah ajarkan. Kalian buat garis seperti ini dulu ya. Nanti kalian gunakan penggaris biar lebih rapi. Jadi Mister tidak menggunakan penggaris karena Mister pegang di satu ya. Digunakan penggaris. Nah, untuk yang di bawah ini adalah jenis barang atau alat yang disebutkan. Kalau barangnya berarti di sini gelas. Kalian boleh tulis G. 1 2 3 4 5 6. Berarti tulis gelas. G juga boleh. Piring, piring, sendok. Nah, setelah itu baru di sampingnya adalah angka ya. Angka dimulai dari di pojok ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya di sini ada gelas jumlahnya 6. Cari angka 6, terus tarik garis putus-putus, tarik ke bawah. Oke, seperti ini. Terus nanti lanjut setelah kalian dapatkan semuanya ya, garpu, gelas, piring ya, nanti kalian list semuanya. Bisa dah nanti dapat diagram batangnya. Ini sudah Mister ajarkan, jadi kalian sudah pahami pakai penggaris agar lebih lurus. Ya, itu soal yang nomor 2. Terus yang ketiga terkait sebutkan 15 benda yang memiliki bentuk bangun datar. Nah, ini sangat mudah ini. Bukan sih mudah, sederhana. Memiliki bangun datar. Jadi bangun datar itu bisa entah itu segitiga ataupun persegi panjang ataupun persegi. Jadi ada 3 kemungkinan yang kalian pelajari, tetapi tidak menutup kemungkinan bangun datar yang lain-lain, misalnya kejar genjang, trapesium, belah ketupat, dan lain-lain. Jadi kan itu pada latihan sebelumnya sudah Mister berikan, sebutkan 6 segi 4, ya itu 6 segi 4 kalian sudah sebutkan, dan segitiga. Jadi kelilinglah di sekitaran rumah, lihat yang benda-benda apa yang memiliki bentuk bangun datar tersebut, mau itu segitiga, mau itu segi 4. Segi 4 ada pilihannya, termasuk dia kejar genjang, termasuk belah ketupat atau yang lain. Misalnya Mister memiliki ini satu ya, buku tema 8. Jadi di sini bisa kalian perhatikan ini bentuknya persegi panjang ya, persegi panjang ya. Kalau ini juga sangat persegi panjang. Kalau bisa perhatikan ini adalah panjang, yang atas panjang dan yang bawah panjang, yang kiri dan yang kanan ya, yang kiri dan yang kanan itu adalah lebarnya. Jadi bisa dikatakan bangun ini termasuk segi 4, yaitu buku, dan yang lain nanti sebutkan. Oke, sudah. Ini sudah. Lanjut yang nomor 5, nomor 4. Tentukan masing-masing keliling dan luas dari bangun datar, yaitu pintu rumah kalian, keramik atau tehel yang ada di rumah kalian, terus jendela, plafon, dan pintu gerbang kalian. Jadi ini prinsipnya sama seperti tugas yang minggu kemarin untuk matematika, tapi kalian harus memiliki meteran ya, karena yang kalian ukur ini lumayan agak besar, tapi ini kemungkinan besar pasti ada di rumah kalian ya. Catatan, jika kalian tidak memiliki benda-benda ataupun gambar di sekeliling yang disebutkan itu, boleh tidak dibuat. Tapi kalau bisa kalian coba dulu teliti, cek, dan tentukan panjang dan lebarnya. Karena menurut Mister yang kelima yang Mister sebutkan itu hanya 2 kemungkinan yang muncul, persegi dan persegi panjang. Tetapi tidak menutup kemungkinan bisa muncul bangun datar yang lain. Misalnya yang pertama adalah di sana Mister sebutkan adalah pintu. Oke, jadi kalau pintu, kalau pintu misalnya yang pertama sini ya, karena diminta adalah keliling dan luas, jadi kalian isi judulnya pintu. Yang pertama memiliki panjang
panjangnya berapa. Kalau Mister punya di tempat tinggal Mister yaitu sekitar 180 ya 180 cm ya 180 cm. Terus berapa lebarnya? Nah, lebarnya Mister punya itu tidak terlalu lebar kan, pintu biasanya memang lebarnya tidak terlalu lebar ya. Mister punya 60 cm. Nah, kalau sudah kalian dapatkan seperti ini, jadi mudah kalian untuk memahaminya. Lanjut, tentukan keliling. Nah, di sini kalian boleh tulis di sampingnya keliling, karena bentuknya persegi panjang, kalian tulis keliling sama dengan 2 kali kurung buka panjang tambah lebar. Ya, 2 kali panjang tambah lebar. Jadi sama dengan 2 kali, tinggal kalian ganti atau substitusi ya, panjang dan lebarnya. Jadi panjangnya adalah 180 kali 60 cm ya satuannya. Jadi sama dengan bukan kali, tambah ya. Tambahkan dulu. Jadi kalian dapatkan 2 kali 180 tambah 60. Oke, 240. Jadi kita dapatkan 2 kali 240, 480 satuannya cm. Oke. Terus sudah dapatkan keliling. Terus yang kedua luas. Luasnya adalah ini baru kali panjang kali lebar. Jadi kalian dapatkan panjangnya adalah 180 kali lebarnya 60. Jadi ingat ya konsepnya. Kalau kalian mau kalikan susun boleh. Kalau kalian sudah paham yang pernah Mister ajarkan triknya, boleh tinggal kalikan 6 sama 18. Berarti nolnya ini kalian simpan dulu di kepala. Ya, ada 2 nol. Ini nol yang di depan dan nol ini, berarti ada 2 nol. Jadi 6 kali 8. Ya, 6 kali 8 jadi 48. Kita tulis 8, simpan 4. Ya, simpan. Terus 6 kali 1, 6. Tambah simpan 4, berarti 10. Oke, karena tadi kita nyimpan juga nolnya 2. Tulis. Jadi kita dapatkan 10.800 cm persegi. Ingat, kalau luas itu pasti cm persegi. Biasanya kalian kurang ini ya, ini satuannya ini. Banyak yang kurang buat satuan cm persegi untuk nyari luas. Jadi itu contohnya salah satu untuk mencari luas dan keliling dari sebuah pintu. Jadi nanti kalian lanjutkan untuk mencari keramik, jendela, plafon, dan pintu gerbang. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah, nah ini sangat mudah ya. Berkelilinglah di rumah dan tentukan benda-benda yang memiliki konsep garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berimpit. Jadi ini juga sudah Mister berikan di sekolah ya, sebelum virus ini menyebar ya. Jadi kalian harus cari. Contohnya sudah Mister berikan. Misalnya yang Mister berikan adalah contoh garis sejajar ada pada buku tulis. Ya benar. Misalnya buku tulis. Oh, Mister nggak bawa buku tulisnya. Mirip ya. Buku tema ya. Ingat, kalau di LKS Mister berikan buku tulis, tapi di sini Mister berikan buku tema. Jadi buku tema ini memiliki konsep garis sejajar, yaitu kita perhatikan yang di atas dan yang di bawah. Atas dan bawah. Kalau kita perhatikan ini garis ya. Garis, juga garis. Jadi garis yang atas sama garis yang di bawah disebut sejajar, karena garis sejajar kan sudah Mister ajarkan, yaitu suatu garis yang tidak akan saling berpotongan. Ya, 2 garis yang membentang tidak akan pernah saling berpotongan atau tidak pernah saling bertemu. Ya, itu juga namanya pengertian dari garis lurus. Jadi yang ini yang tidur ini ya, di atas yang di bawah memiliki kalau Mister definisikan ini bentuknya persegi panjang, artinya memiliki 2 ruas garis atau garis, boleh kalian buat memiliki 2 ruas garis yang saling 2 ruas garis panjang yang sejajar dan 2 ruas garis lebar juga yang sejajar. Itu bisa disebutkan. Jadi itu yang bisa Mister jelaskan pada tutorial di YouTube. Nanti
ya, dijelaskan pada LKS ya. Nanti Mister juga akan bimbing lewat WA. Kalau misalnya masih juga kurang pemahaman, nanti akan Mister juga selesaikan di YouTube. Nanti Mister berikan juga pembahasan yang lebih lengkap. Jadi untuk sekarang Mister berikan terkait LKS dan cara pengerjaannya, bisa langsung ditulis di sana kalau bisa di print, dan kalau misalnya tidak bisa di print silakan tulis di buku latihan ya. Terima kasih, itu yang bisa Mister berikan. Tetap semangat dan jangan pergi kemana-mana, jaga kesehatan. Dah.